Bidadari Chapter 55 20 April. Terima kasih Pak Raditya. Memangnya namamu Sandi? Maksud Riko tadi, dia mengapresiasi karena merasa sangat bahagia sekali dengan keputusan yang diberikan oleh Radit. Tapi, alih-alih Radit tersenyum atau bangga dengan apa yang diucapkan oleh Riko, dirinya justru kembali menyindir sama seperti yang dilakukannya saat mereka rapat pertama kali di kantornya. Bukan Pak Raditya, tapi saya hanya merasa sangat... tak perlu banyak gombal denganku, karena bagaimanapun kau bicara, aku tidak akan pernah tertarik padamu. Aku pria normal. Dia pikir aku tidak normal kah? Protes hati Riko yang belum selesai bicara sudah kembali dipotong oleh Radit. Tapi sayang saja, saat ini kondisinya, dirinya masih di bawah Radit dan tidak bisa menjawab apa yang tadi disindir oleh CEO Aurora Corps. Lagi pula, aku yakin uang itu sudah kau butuhkan kan? Untuk melanjutkan 10% yang kedua? Benar sekali Pak Raditya. Riko pun tidak menampik. Kalau begitu, selesaikan tahap 2-nya. Ini akan lebih lama kan? Betul sekali Pak Raditya. Konsep taman yang membuat waktu pengerjaan 2-3 kali lebih lama. Jawab Riko sambil sedikit meringis. Memang seharusnya pengerjaan taman ini digabung dengan pengerjaan proyek lainnya. Seperti tahap 3. Karena lebih banyak waktu tunggu untuk taman. Ini buang waktu. Padahal waktu tunggunya bisa digunakan untuk membangun tahap 3 yang juga ada konsep tamannya. Supaya flip-flop. Ya, Anda benar Pak Raditya. Bisa saja kalau mau dikerjakan tahap 3 dan 4 lebih dulu, lalu taman dipindah ke tahap 4. Jangan, aku ingin mall ini grand opening sesuai rencana. Radit menolak karena yang dia inginkan adalah menggabungkan proyek kedua dan ketiga supaya hemat waktu, bukan mengganti proyek kedua jadi proyek ketiga dulu atau keempat dulu. Tapi sayangnya memang itu agak sulit karena berarti harus mengerjakan 2 proyek sekaligus dan itu artinya 20% modal dibutuhkan. Makanya Riko menawarkan saran itu. Lakukan sesuai dengan rencana. Radit menambahkan lagi. Kau sudah mengerjakan lantai 1 mallnya. Maka 3 bulan lagi, tanggal 20 April besok, aku ingin mall ini sudah beroperasi dengan taman yang juga sudah bisa dinikmati oleh pengunjung mall. Karena ini adalah konsep mall yang ramah lingkungan. Jadi aku ingin tamannya ini jadi daya tarik tersendiri yang akan memikat orang-orang untuk datang. Riko mengerti, makanya dia mengangguk. Karena itu saya tidak bisa mengerjakan bagian dalam lebih dulu seperti di lantai 2 dan 3 mall yang akan masuk ke tahap keempat. Karena tahap ketiga adalah pembangunan di lobi-lobi gedung apartemen dan penghijauan menuju ke lokasi gedung apartemen, hotel, dan pusat perkantoran. Radit mengangguk paham. Seandainya pengerjaan ini tidak harus menyelesaikan 10% dulu dan baru dikerjakan lagi 10%-nya, maka sebetulnya kau bisa kan mengerjakan taman ini berbarengan dengan pengerjaan lobi apartemen? Tanya yang buat Riko pun mengangguk. Ya Pak Raditya, sebagai contoh ada waktu untuk menanam rumput, waktu untuk pemasangan dan pengecekan taman bermain, menghijaukan lokasi ini dengan tanaman-tanaman dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Ini kita dijeda waktunya bisa melakukan tahap 3 sebetulnya. Tanpa memperpanjang waktu pengerjaan? Ya, sebelum Riko melanjutkan. Dan kalian tak akan mengerjakannya asal kalau penggabungan keduanya dilakukan. Radit sudah motong lagi. Tentu saja, taman adalah aspek penting. Mengingat mall ini akan menjadi tujuan utama dari mereka yang memiliki hunian di Aurora City. Maka kami harus berhati-hati sekali dalam pembangunan taman belakang mall. Riko mengutarakan jaminannya. Berapa lama waktunya? Radit mencecar lagi. Estimasi awal bulan April semuanya sudah selesai. Sehingga tanggal 20 April Anda sudah bisa grand opening untuk Aurora Mall. Radit tidak menjawab ketika mendengar penjelasan dari Riko. Tapi dia tampak berpikir dulu sebelum... Sandi? Ya Tuan Radit ya. Sesaat namanya disebut, secepat itu pula lah Sandi merespons Radit yang tadi memanggilnya setelah melihat anggukan kepala Riko. Oh transfer saja 10% pembayaran tahap 2-nya. Tuan Raditya, Anda serius mempercayai saya untuk mengelola 20% itu? Padahal 10% yang kedua belum selesai loh. Kaget tentu saja Riko mendengar pernyataan dari Radit barusan. Hei, namamu Sandi? Karena yang diajak bicara saja belum menjawabnya. Tapi Radit sudah lebih dulu mendengar suara Riko. Lagi-lagi dia menanyakan ini dan buat Riko tersenyum malu.
karena terlihat tak sabaran lagi sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kalau begitu diamlah, protes Radit lagi yang melirik pada Sandi, dan pria itu pun mengangguk cepat. Saya akan proses transaksinya sekarang juga, Tuan Radit ya. Kini mata Radit pun mengarah pada Riko. Selesaikan tahap 2 dan 3 dalam estimasi waktu pengerjaan tahap 2, supaya selain ke mall, orang yang berminat bisa berkunjung ke apartemen juga. Konsep apartemen Radit ini berbeda dengan penawaran apartemen pada umumnya. Selain dia memasarkan unit apartemennya sebelum pembangunan, Radit juga memiliki beberapa unit yang memang belum dijual. Dan ini rencananya yang akan dijual selanjutnya ketika pembangunan sudah selesai. Bagi mereka yang tidak mau membeli properti yang belum jadi, mereka bisa menunggu sampai apartemen itu memang siap huni dan dipasarkan. Tentu saja harganya akan lebih tinggi daripada hunian yang sudah dipasarkan sebelum dibangun. Selain itu, di sana juga terdapat gedung perkantoran dan juga hotel. Ada beberapa hotel bintang 5 juga yang sudah tergabung di dalam Aurora City, dan Radit menginginkan semua di lantai satunya sudah beroperasi saat mall itu dibuka. Dan beberapa unit apartemen yang sudah dibeli pun direncanakan memang harusnya sudah siap huni. Baik, sangat bersemangat tentu saja Riko, apalagi itu pembayaran di muka, dan ini adalah sebuah kepercayaan yang besar dari Radit untuknya. Kepercayaan yang tumbuh dari kerja kerasnya dan kejujurannya. Ada jerih payah Riko untuk mendapatkannya, yang membuatnya bangga tentu saja dan tidak akan disia-siakan olehnya. Saya sangat berterima kasih untuk semua kemudahan yang Anda berikan pada saya, Pak Radit ya. Cih, siapa yang beri kemudahan? Sindir Radit lagi. Aku membuat planning seperti ini karena aku tidak ingin gara-gara 10% kemampuan modalmu membuatku harus menunda lonceng mall ini. Radit bicara sambil menunjuk-nunjuk pada bangunan mallnya. Sudah aku katakan padamu, jangan menggombal di depanku, protes Radit yang kini tangannya menuju ke arah taman. Aku rasa yang paling sulit adalah mengerjakan taman belakang. Benar Pak Radit ya, Riko tak menyangkal. Di bagian belakang itu perpaduan jenis taman aktif dan pasif. Di sana juga akan dibangun playground dan tempat untuk berolahraga, seperti bersepeda, jogging, dan sesuai planning. Taman belakang juga harus nyaman untuk mereka yang bawa keluarga dan bisa beristirahat sekedar duduk-duduk menikmati waktu mereka. Termasuk bagian panggung yang memiliki area konser terbuka. Kami sudah memikirkan vegetasi, juga elemen keras serta tata lampunya. Dan pasti harus instagramable, bersih, meski ada stand culinary. Di beberapa spot, kami pastikan tak akan mengganggu kenyamanan mereka yang menikmati mall ini. Karena itu yang akan menarik masyarakat untuk datang. Karena semakin banyak kerumunan yang datang, baik itu untuk berolahraga, sekedar santai bersama dengan keluarga, dan orang yang mereka cintai di taman belakang, mungkin mereka yang berbisnis menunggu kolega bisnisnya di cafe shop, sambil menikmati pemandangan di taman belakang ini, atau bisa juga penyelenggara acara mereka ingin membuat sebuah konsep terbuka. Semua bisa difasilitasi. Semua ini bisa menarik pedagang membuka gerainya. Melihat semua fasilitas yang lengkap, pasangan muda bisa bermimpi untuk tinggal di sini. Investor tertarik untuk membeli apartemen sebagai investasi mereka, dan banyak pebisnis yang memimpikan untuk memiliki kantor di lingkup area ini. Radit belum melanjutkannya, tapi ada senyum di bibirnya ketika dia bicara. Dan itu semua bisa menghidupkan kota ini, meningkatkan value dari apartemen, gedung, perkantoran, harga hotel dan resort di sekitarnya. Saya setuju. Perhitungannya sangat matang, bahkan dia sudah berinvestasi lebih untuk tempat ini. Dia memang seorang pebisnis yang luar biasa, dan aku mengakuinya. Mungkin aku harus banyak belajar darinya. Riko pun tak menampik analisa Radit yang tadi diucapkannya setelah mendengar penjelasan Riko soal taman. Ada kekaguman sendiri, dan dia memang belajar banyak dari orang yang ada di sampingnya ini. Dan tidak ada keinginanku untuk mencuranginya. Karena banyak sekali ilmu yang kudapatkan darinya, dan aku yakin sekali dia akan menjadi partner bisnis yang luar biasa seandainya aku bisa berteman dengannya. Nah, ini yang Riko tidak mengerti, bagaimana cara dia mulai hubungan pertemanan dengan pria yang terlihat begitu sulit untuk berteman itu. Sangat dingin, dan bahkan tidak suka dengan sebuah apresiasi perasaan. Ini yang membuat Riko merasa sulit, tapi Radit memang sosok yang mengagumkan untuknya. Ingat, aku tidak ingin kau mencewakanku, ucap Radit lagi, yang benar-benar memberikan penekanan di sini. Dan tentu saja Riko mengangguk. 20 April adalah hari ulang tahun wanita yang sangat kucintai, istriku, Dinada Aprilia. Dan semua yang kubuat ini adalah hadiahku untuknya. Baiklah,
Saya mengerti Pak Raditya. Saya akan lakukan yang terbaik dan berusaha menyelesaikannya lebih cepat dari waktu yang kita sudah sepakati. Tidak usah buru-buru. Radit menolak saran itu. Aku ingin perfect. Aku ingin yang terbaik. Mengerti kau? Baik Pak Raditya. Reko menyanggupi. Aku ingin sesuatu yang ditambahkan di bagian taman. Tapi itu tidak ada dalam rencana yang kau buat. Anda ingin menambahkan apa Pak? Pembicaraan ini Radit tidak lagi memberikan penekanan. Dia sudah bicara lebih santai. Istriku, dia sangat menyukai sekali kebun bunga. Sama seperti mendiang nenekku yang juga pernah diberi hadiah kebun bunga di villa kami oleh kakekku. Radit menambahkan, kali ini dia bicara dengan penuh emosi. Dan aku ingin membuat satu kebun bunga di bagian sana. Aku ingin kebun bunga yang sama seperti kebun bungaku yang ada di villa kami. Karena istriku sangat menyukai kebun bunga yang seperti itu. Dan ini juga bisa menambah daya tarik juga untuk pasangan yang berkunjung ke sini aku rasa. Pak, di sini lebih panas dari puncak. Saya rasa untuk kebun bunga itu... Hei, aku bilang istriku suka kebun bunga itu. Radit menyela dengan intonasi tinggi. Kalau kau tak sanggup, aku akan menyuruh orang lain menyelesaikan 90% tahap akhirnya.